Oke, balik lagi bareng gua Rapco Tarigan di Cogan Stock, calon podcast terkenal di Indonesia, yoi. Pede dulu. Dan ini teman gua, namanya Kak Yesi Giatma Borusaragi. Bener kan lu Borusaragi kan? Borusaragi, woi. Si kamu. Iya, benar. Oke, dan beliau juga aktivis di GMKI, yoi. Iya, benar. Cerita dong lu masuk GMKI kapan? Aduh, gak aktivis kayaknya. Biasa-biasa aja nih. Lu masuk GMKI kapan? Kaktus. Gak inget tuh gua. Agustus kapan ya? Agustus 2016 kali ya? Iya, Agustus 2016 gua masuk GMKI. Lu dari cabang? Udah. Cabang Bandung. Habis itu gue cuma nyari relasi doang sih di situ, gak terlalu aktif banget. Dapat nggak relasinya? Jauh lah dari kata aktivis. Dapat sih. Yoi. Relasi percintaan banyaknya. Yoi. Yang gagal semua. DPR dapat kali DPR. DPR, ya. DPR di Bandung. Masa nggak dapat? Aduh, itu ya dapat sih. Itu jaringan gue dari luar GMKI kayaknya. Oke. Betul sekali. Lu kan jurusan hukum nih. Lu kenapa mau ngambil hukum? Nggak tahu dulu tuh ceritanya gue mau ngambil ilmu hukum itu karena cita-cita gue emang pengen jadi pengacara dan di jurusan hukum itu nggak ada matematikanya. Jadi waktu itu gue nyortir jurusan-jurusan yang tidak ada matematikanya. Terus kata saudara gue, kata om gue, jurusan hukum itu gak ada pelajaran matematikanya. Ya udah gue masuk situ. Terus pas masuk ada matematika nggak? Gak ada matematika, gara-gara hitung-hitungannya. Anjir. Jadi karena itu motivasi lu masuk hukum ya? Luar biasa. Betul sekali. Terus apa yang lu dapat dari lu selama kuliah di Fakultas Hukum? Lu Fakultas Hukum mana sih? Fakultas Hukum Unpad. Oh iya, anjay, lu ada Unpad. Nggak percaya, anjir. Iya. Ya Allah, gak kelihatan kan dari tampang gue gitu kan. Gue pikir universitas terbuka gitu ya kan. Ya Allah. Tahun berapa lu mulai kuliah? Gue mulai kuliah tahun 2013. Lulus? Gue mulai kuliah tahun 2013. Lulus tahun lalu? Lulus tahun 2018 awal. Gue pikir tahun lalu. Tahun 2018 awal, kalau gila tahun lalu. 7 tahun gue kuliah gak nyampe segitunya anjir. Berarti lu 5 tahun dong? Enggak, kan aku awal 2018 awal pas bulan Januari. Oke, jadi pas 4 jadi tahun. Jadi 4,5 tahun hitungannya. 4,5 tahun yuk. Iya. Apa yang lu dapat dari hukum selama lu belajar hukum? Materi-materi kuliah lu mungkin lu bisa bagikan sedikit di sini? Yang bisa gue tangkep itu, kalau misalnya ilmu hukum itu bukan bicara tentang undang-undang aja, tapi lebih ke praktik-praktik peradilan sih sebetulnya, di mana hukum itu ditegakkannya itu di peradilan. Gitu. Terus kalau urusan yang jadi kan permasalahan, kalau misalnya undang-undang itu kan lebih untuk menjaga ketertiban, misalnya kayak gue sama lu nih dalam bermasyarakat supaya hak lu dan hak gue itu gak saling terganggu. Jadi undang-undang itu mengatur tentang kewajiban gue dan kewajiban lu gitu. Kalau misalnya gue sama lu, misalnya salah satu gak melaksanakan haknya lah ya, gak melaksanakan kewajibannya. Nah, itulah permasalahannya timbul. Ketika permasalahan itu timbul, diselesaikannya di peradilan itu. Gitu. Oke.
Tapi gak selalu harus peradilan loh ya, bisa secara kekeluargaan juga gitu deh. Oke. Lalu bagaimana kemudian kita menafsir undang-undang misalnya, kan mungkin pertanyaan sebagian awam gitu, gimana sih cara nafsir undang-undang, apakah sama dengan nafsir kitab suci kayak gitu kan, atau berbeda? Nafsir undang-undang tuh ada metode-metodenya sih. Biasanya kalau ada, gue gak akan nyebut istilah-istilahnya lah ya, tapi langsung ke caranya aja. Biasanya kalau kita nafsir undang-undang itu, kita lihat tuh di bab 1 pasal 1 biasanya ada aturan umum atau ketentuan umum. Di situ dia udah jelasin tentang pengertian-pengertian dan istilah-istilah apa yang akan disebutkan dari undang-undang. Terus selain itu ada juga penjelasan undang-undang itu. Nah, pembentuk undang-undang itu tersendiri udah ngejelasin apa sih sebetulnya yang dimaksudkan di pasal 30 misalnya atau pasal 34 misalnya kayak gitu. Dia udah biasanya nggak perlu lagi dijelasin lagi lebih lanjut, atau bisa juga bukan tergantung sih, bisa dari doktrin juga bisa. Biasanya kan makanya ada perbedaan penafsiran. Nah, hakim itu juga bisa menafsirkan undang-undang. Jadi dia melihat interpretasi dan menggali hukum-hukum yang ada di masyarakat itu. Kalau misalnya dari undang-undang itu juga gak ada pengertiannya itu atau definisinya itu ambigu gitu loh. Oke. Ini menarik sih. Terus kalau misalnya dalam pengadilan, hakim punya perbedaan pendapat atas penafsiran itu gimana biasanya? Ya. Itu ada namanya istilahnya dissenting opinion. Dia kan hakim kan 3 nih. Hakim kan biasanya 3. Iya. Nah, biasanya itu yang suaranya terbanyak itu yang dijadikan putusan, tapi nanti dijelasin juga dissenting opinionnya itu dari hakim siapa dan perbedaan pendapatnya itu apa, nanti dijelasin. Atau misalnya di Mahkamah Konstitusi kan hakimnya kan lebih dari 3. Itu juga nanti dijelasin juga di dalam putusannya kayak gimana gitu. Oke, ini menarik sih. Nah, ini kan gue lihat kemarin lu habis pengangkatan sumpah advokat. Apa bedanya advokat, hakim, ataupun pengacara? Sama-sama bergerak di bidang hukum, tapi kayaknya apa yang menjadi perbedaan? Kalau pengacara itu sih lebih ke istilah umum aja di masyarakat. Cuma kalau advokat itu istilah yang ada di dalam undang-undang tentang advokat. Nah, jadi bedanya itu dengan hakim, mereka tuh dalam sistem peradilan pidana itu, jadi hakim, pengacara, polisi, dan jaksa sama lembaga pemasyarakatan itu sama-sama sama-sama penegak hukum dan pembinaan narapidana gitu dalam sistem peradilan pidana. Bedanya kalau hakim itu yang akan memutuskan dan akan mengadili siapa yang bersalah dan siapa yang jadi korbannya. Nah, kalau jaksa itu tugasnya itu untuk membuktikan apakah si terdakwa itu bersalah atau tidak. Nah, kalau pengacara itu dia yang bertugas untuk membela hak-hak si terdakwa atau tersangka itu supaya tidak disimpangi oleh si jaksa atau oleh kepolisian. Nah, kalau polisi itu tugasnya yang untuk mengumpulkan bukti adili seperti itu. Oke. Nah, ini apakah advokat masuk PNS, pegawai negeri sipil juga atau gimana?
Enggak, kalau advokat itu dia bukan PNS. Kalau misalnya dia seorang advokat, dia gak bisa jadi PNS. Oh gitu. Iya, gak boleh. Kita ini profesi yang tersendiri. Beda dengan yang hakim, kayak jaksa gitu-gitu, polisi itu kan aparat negara. Jadi kayak gini loh. Jadi kalau misalnya dalam persidangan itu, misalnya persidangan pidana, jaksa melawan pengacara itu seperti halnya jaksa itu pengacara negara melawan si tersangka. Jadi kita itu gak bisa ikut gak bisa ikut sama PNS gitu kan, harus tersendiri. Logikanya kayak gini, masa sih pegawai negara melawan negaranya sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya advokat, lu kan udah disumpah advokat nih. Misalnya gue ada kena kasus misalnya, kasus A misalnya. Terus gue kalau minta tolong lu buat selesaikan perkara gue bisa dong, karena lu udah sumpah advokat. Bisa, asal ada honorariumnya aja. Ya, kecuali kalau misalnya emang bantuan hukumnya pro bono kayak LBH seperti itu. Oke, menarik sih ini. Asik. Iya. Nah, tapi selama lu jadi advokat baru berapa bulan jadi advokat udah ada ini belum? Dapat kasus nggak? Misalnya ada temen lu nih ketahuan selingkuh misalnya, lu advokasi tuh gimana? Ada nggak kasus kayak gitu? Atau lu belum ada kasus selama jadi advokat? Sumpah kemarin tahu. Jadi gue masih ngebantuin bos gue. Oh. Kasus dia tuh masih di satu kantor hukum. Gue belum belum punya. Jadi gue masih pemberkasannya aja. Mental gue belum cukup kuat untuk masuk ruang peradilan tuh belum cukup kuat. Kenapa? Belum cukup mental. Harus cukup mental lah. Karena negara butuh advokat muda nih. Gitu. Aduh, kan? Ngeri ini. Oke, tapi gini, gue pengen ngajak ngobrol lu lebih dalam soal pandemi kayak gini. Selama pandemi apa yang lu rasakan? Berat banget sih ya, apalagi kantor gue tuh kliennya itu kan biasanya kalau di kantor hukum tuh ada yang klien retainer, ada yang klien per case. Jadi kalau retainer itu dia akan bayar per bulan gitu. Kalau per case tuh ya kasusnya apa ya dia bayar segitu gitu kan. Nah, karena klien per bulan itu udah pada cabut satu persatu gara-gara corona, ya otomatis gak ada pemasukan, terpaksa harus cari sendiri gitu. Lu sendiri gimana? Dapat gajinya dipotong kan? Terus juga gak bisa kemana-mana kan, apalagi Natal. Gue di cut off nih. Lu di cut off, anjir. Serius? Iya, anjir, ngeri kan? Iya. Terus gimana lu hidup di Jakarta? Ya gitu, apa sih namanya? Hidup di Jakarta ya ada aja sih. Sekalian ini kan apa yang namanya? Bantu-bantu bokap gue gitu. Oh, bokap lu juga ini hukum? Enggak, dia ada usaha gitu. Nah, gue bantuin bagian administrasinya gitu. Keren. Sambil cari-cari gitu. Bokap lu pengusaha dong berarti? Pandemi. Enggak lah, kecil-kecilan aja gitu. Enggak. Ini memang advokat ini kadang suka merendah. Biar nggak ditagih pajak kan gitu. Serius anjir. Serius. Berarti lo selama pandemi nggak kemana-mana dong? Maksudnya nggak keluar rumah? Nggak keluar kosan? Keluar kosan sih. Sebelum klien pada cabut kan gue masih kerja kok.
Oke. Baru 2 bulan lah. 2 bulan gue di cut off kayaknya. Oh, lu baru 2 bulan ini di cut sama bos lu? Iya. Wah. Iya. Inilah minta link senior GMKI lah. Aduh, gimana sih? Ente GMKI juga. Iya kan. Aduh, gue tuh gimana ya, tipikal orangnya yang kalau masih bisa usaha sendiri, ya kenapa gak sendiri? Gue kurang suka, bukan kurang suka sih, gue kalau misalnya ada link ya pengennya ya biar link pertemanan gitu-gitu. Kalau misalnya link rezeki, kayak gue gak mau ada utang budi gitu. Oke. Kurang enak aja. Oke, ngerti. Nah, lu selama pandemi ke gereja juga berarti online dong? Online. Oke. Gimana online kan lu butuh Online, wifi, online. butuh kuota kayak gitu. Anjir. Bang, untungnya ada wifi ya. Cuma wifi juga kadang-kadang suka ngadat. Masa iya lagi berdoa tiba-tiba buffering kan kagak enak anjir. Ini kok diem tiba-tiba pas gue melek anjir kan buffering, ya Allah gue berdoa pas melek, dosa dong gue kagak lanjut doanya anjir. Iya ya. Wifi juga udah over capacity sih, udah overload sih. Banyak jaringan-jaringan yang udah pada melek juga sekarang. Jadi kayak ya udahlah. Iya. Terus lu kemarin ngerayain Natal gimana? Online Kenapa? juga? Ngerayain Natal? Iya. Enggak. Malam Natal sama hari Natal kemarin kalau malam Natal sih gue agak online, cuma pas Natalan gue ada denger ada gereja yang buka gitu kan di Jakarta. Tapi penerapan protokol kesehatannya ketat, jadi gue ikut di situ. Oke. Penerapan protokol kesehatannya ketat. Enak juga kalau. Kalau gak enak juga kalau Natalan kagak ke gereja. Iya sih. Ada yang kurang aja gitu. Tapi kan gereja bukanlah gedungnya, gimana sih lu? Iya, cuma ya gimana ya? Kebiasaan sih kayak gitu. Lu sering ini dong, kidung jemaat dong. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihatlah, gimana sih judulnya berubah, Mas? Kan nih jemaat bukannya 2 atau 3 orang ya. Kalau misalnya sendirian bukan jemaat atau namanya. Iya, makanya. Tapi kan ini maksudnya kan gereja itu bukan orangnya. Iya, makanya. Bukan orangnya. Gereja bukan gedungnya. Jadi ya sebenarnya bukan orangnya kan, bener kan. Kayak gitu. Nah, lu ngerasain Natal tahun ini berbeda nggak dari Natal sebelumnya? Dari Natal tahun lalu? Beda banget. Biasanya kan kalau Natal tahun lalu kan gue pasti udah kumpul keluarga tuh. Pasti ziarah, gue ke makam opung gue kan. Terus pasti ada makan-makan lah kayak gitu. Nah, sekarang pendam aja sendirian. Sedih kan. Bokap lu di Bandung atau di Jakarta? Di Cikarang. Oh, lu lagi di Jakarta sendirian. Lu di Jakarta sendirian, sedih banget. Iya, gue lagi. Oke. Nah, lu kan jauh dari orang tua nih. Maksudnya kan Natalan biasa kumpul dan sekarang nggak kumpul, gimana perasaan lu? Ya sedih sih, kayak ada yang ya kayak gitu, kayak ada yang kurang, makanya bela-belain kan ke gereja yang buka pakai prokes gitu kan, biar kagak kesepian banget anjir. Oke. Bener-bener kesepian. Oke. Nah, ini kan Natal identik dengan Hai dunia gembiralah. Lu sendiri bisa gembira nggak dengan kondisi kayak gini? Aduh, ini kayak pertanyaannya. Nih, kalau gue bilang gue gak gembira, ntar gue gak melaksanakan firman Tuhan kan ya. Enggak, maksud gue ya gitu. kita kan sharing aja. Ini kan maksud gue ini momen berbagi. Kalaupun memang lu
tidak sedang bahagia seperti itu ya, itu bagian dari perasaan lu dan itu yang lu rasakan kan gitu loh. Iya, ya sejujurnya sih ya gue gak bahagia amat gitu. Ya siapa yang gak bahagia sih anjir, gak ada duit anjir. Siapa yang nanggung gue? Iya sih, parah bener-bener, gue setuju. Iya kan? Coba. Gua jualan durian langsung bangkrut dong. Habis udah gue tutup dah. Gue baru ngerintis 4 bulan anjir. Corona, kambing. Tapi ntar kan lu bisa buka lagi kan? Iya. Tapi kan nggak tahu kita ini. Iya. Iya sih. Tapi gue lihat di story lu lumayan itu. Iya, apa? Durian ucok ya? Durian ucok manis aja. Nah, iya itu. Bukan hanya manis, tapi juga bisa manjain lidah. Itu tagline durian gua. Kayak gitu. Nah, lu ini kan udah mau masuk tahun baru nih kita nih. Harapan lu buat ke depan pengen tahun baru ini apa? Ya, gue sih pengennya ya kalau misalnya kalau harus bantu bokap gue itu pengennya itu jadi sambilan gue aja gitu. Gue tetap masih pengen kerja di salah satu kantor hukum yang menerima gue apa adanya, asai. Terus ya supaya bisa gue membiayai, selain biaya hidup gue juga biaya kuliah gue. Ya kalau bisa gue dapat beasiswa. Dapat beasiswa? Iya, dapat beasiswa biar membiayai ini S2 gue. Wes anjay. Lu rencana mau ngambil S2 apa, teologi? Gue S2 hukum kenegaraan. Gue udah keterima. Kemarin gue iseng-iseng. Taunya keterima. Terus gue gak ada persiapan duit. Lu di UI ya kemarin ya? Gak ada persiapan dananya, bayangin. Iya anjir. Modal nekat tuh, geblek. Ya anjir. Gue ngikutin saran tante gue ya. Gue ngikutin saran tante gue sama temen gue. Coba S2 kapan lagi kalau bukan sekarang gitu kan. Ntar kalau misalnya gak ambil ntar malah jadi males. Keenakan kerja. Pas ya udah gue ambil kan gue gak tahu tuh gue bakal keterima apa enggak. Taunya keterima. Pusing dah gue dari mana duitnya. Biayanya gue berapa yakin sih pasti ada aja jalan. Biayanya berapa sih? Aduh, jangan sebut lah. 10 juta lebih? Untuk lebih. Anjay. Karena untuk semester pertama ada uang pembangunannya. Nah, untuk selanjutnya ya sekitar 10 juta, tapi lebih dikit. Anjas. Tapi itu daftarnya gimana sih? Itu daftar melalui tes atau gimana? Iya, tes SIMAK UI. Jalur SIMAK UI. Kalau pinter juga lu, bro. Enggak, gue gak sepinter yang lu bayangin. Orang gue kagak bisa matematika, apa yang lu mau harapin anjir? Lah, lu udah masuk SIMAK UI anjir. Ya berarti pinter lah. Lu merendah untuk meroket, Bray. Parah, lu kecewa gue. Enggak. Apa ya? Ya Tuhan baik sih, kasih karunia Tuhan. Ya gue jangankan temen-temen gue aja gak nyangka gue masuk UI. Sampai saat ini temen gue bilang, sampai saat ini gue gak nyangka lu masuk UI, kata dia kayak gitu. Cuma ya kalau rezeki orang, kasih karunia Tuhan ke guanya di situ, ya udah ke situ aja gue jalan. Oke, ini menarik sih. Nah, ini pertanyaan gue lebih dalam lagi sama lo soal apakah Tuhan hadir dalam pandemi kali ini? Kalau Tuhan hadir, kenapa dia tidak menghadang pandemi ini? Ini refleksi ya.
Bagi gue Tuhan hadir sih. Tuhan hadir di dalam pandemi ini. Cuma ya sampai saat ini gue masih diberikan kekuatan ya buat bertahan hidup di Jakarta ini. Cuma ya itu sih ya seleksi alam. Maksudnya tuh kan kita kan pernah belajar tuh waktu SD pelajaran IPA. Kalau misalnya zaman dulu tuh ada yang namanya seleksi alam. Itulah kenapa yang namanya dinosaurus itu gak bertahan sampai ke zaman yang sekarang kayak gitu. Jadi ya mungkin ya ini seleksi alam aja sih. Tapi kalau misalnya ya gimana ya? Kalau misalnya imun kita kuat mah ya kita ini sih. Takdir sih ini mah. Takdir ya? Soalnya ada beberapa juga yang ada beberapa yang udah sembuh, tapi ada beberapa juga yang meninggal. Gitu. Gak pandang bulu, bener-bener gak pandang bulu. Kalau misalnya waktunya ya waktunya gitu. Kita mau banyak-banyak berdoa aja supaya kita selamat. Lu masih bisa bersyukur nggak dengan keadaan kayak gini? Kalau kita baca soal bersyukur banget. Kitab Ayub kan dia dicobai, dikasih ujian sama Tuhan, kan diizinkan cobaan itu datang. Nah, dia tetap bersyukur. Lu masih bisa bersyukur nggak nih dalam kondisi pandemi kayak gini? Bersyukur nih, gue sharing aja nih bener-bener nih ya. Jadi kemarin tuh tanggal 25 tuh gue bimbang banget. Soalnya malamnya itu, jadi gue cerita nih, tanggal 24 malam Natal, gue niatnya mau ke gereja. Gue udah rapi-rapi nih, udah pakai pesan Grab gitu kan. Tahu-taunya di gereja yang pertama itu gak kebagian bangku, jadi harus keluar dong kan, gak bisa desek-desekan. Di gereja yang kedua rupanya udah bubar, salah destinasi kan. Jadi gue habis tuh ongkos tuh 150.000, jujur-jujuran aja nih. Nah terus akhirnya ya gak jadi kan, jadinya pulang online kan. Nah pas tanggal 25-nya, jadi gue tuh ada dua pilihan, apakah ke gereja dengan bayangan ini jangan sampai gue jalan ke sana udah ongkos habis malah gak dapet bangku gitu, malah gak jadi gereja, atau ke temen gue ke mall gitu kan. Gue bimbang gitu ya, tapi di tengah-tengahnya tuh gue milih ya udah gue ke mall aja bareng sama temen gue, tapi perasaan gue kagak enak gitu ya. Perasaan gue kagak enak gitu kan. Ya udah akhirnya pas sore-sore, perasaan gue kagak enak, kita ke gereja aja lah. Akhirnya kita ke gereja dan dapat bangku sepi gitu kan, bisa ibadah enak. Pas pulangnya temen gue ini yang gak jadi gue temuin di mall ini bilang kalau misalnya gue panas nih, gue demam. Waduh, gue bilang berapa suhu gitu kan, ada lah kayak gitu kan. Terus coba tes COVID aja sekalian ini buat dia pulang kampung kan. Taunya reaktif. Ya udah habis itu ya udah lu PCR aja, swab juga, barangkali salah gitu kan, salah deteksi gitu kan. Positif juga. Jadi gue bersyukur banget gitu di tengah pandemi ini. Ya kalau misalnya gue tadinya ketemu dia, gue yang kena juga nih gitu. Ya gue iya. Jadi gue segi ya kayak gini aja gue bersyukur, anjir masih bisa hidup jauh dari corona. Gue kadang mikir ya, ya keluarga gue, emak gue kadang selalu menyisipkan doa semoga keluarga ini jauh dari virus corona. Ya menurut gue sih itu takdir gitu ya. Tapi setelah gue rima-rimangi, oh iya perlu juga kita berdoa supaya kita jauh dari virus corona. Buktinya terkabulkan oleh Tuhan. Bener gue jauh dari virus corona. Coba kalau misalnya gue jadi ketemu sama dia, kena gue. Lu bayangin kan? Iya betul. Setuju. Iya ya. Dari hal yang kayak kecil kayak gitu bisa kita refleksikan bahwa sebetulnya Tuhan tuh masih menyertai kita gitu. Iya. Asik. Iya, Tuhan masih menyertai kita.
Terus setelah lu dengar kabar dia positif, apa yang lu bilang sama Tuhan? Gue bilangnya kayak gini, gue bingung nih, apakah gue bisa bersyukur? Masa gue bersyukur di tengah penderitaan orang lain gitu ya, yang kena gitu kan, temen gue sendiri lagi. Ya maksud gue ya, gue berterima kasih, tapi gue juga mendoakan dia supaya dia bisa sembuh gitu. Oke. Kayak gimana ya? Ya gitu aja, berterima kasih. Untuk diri gue sendiri sih gue berterima kasih, tapi untuk bersyukur, masa kita bersyukur dari penderitaan orang lain? Gue gak sejahat itu nurani gue gitu. Oke. Sip. Nah ini temen lu cewek atau cowok itu? Temen gue cewek. Aduh, bisa gak dikenalin? Gila. Enggak lah, bercanda. Gila. Bercanda lah. Gue kan gak kenal sama dia. Oke, ini terakhir buat lu mungkin bisa sampaikan sesuatu tentang apa yang harus kita lakukan untuk menutup tahun ini. Apakah lu mengatakan ingin ya kita sama-sama berdoa atau kita sama-sama menguatkan, atau seperti apa pesan terakhir lu buat tahun 2020 ini? Ini kan tahun yang berat nih. Kita kalau untuk bersyukur, untuk bergembira, itu terlalu klise gitu ya. Gue juga gak sanggup gitu ya ngikutin firman Tuhan khotbah dari kemarin, bergembira gitu di tengah-tengah keterpurukan hidup. Sulit kan ya. Yang paling bisa ya saling menguatkan sih, saling mendoakan sesama. Ya benar-benar jaga-jaga diri, protokol kesehatan itu benar-benar diiniin. Oke. Iya. Ya gue ngerasanya juga sama sih, maksud gue di tengah COVID kayak gini tuh kayak kita tuh sama-sama disadarkan bahwa manusia tuh sebenarnya lemah, ya nggak sih? Manusia tuh nggak berdaya. Iya. Kayak gitu. Jadi setelah nggak bisa apa-apa kita. Iya makanya. Dan setelah pandemi berakhir nih, harapan lu buat manusia sekarang yang merasakan pandemi apa nih? Kalau ya kita kan pada di cut off nih, pada banyak bangkrutnya gitu. Kalau misalnya pandemi udah berakhir, ketika kita dapat pekerjaan baru, berikanlah coba yang terbaik gitu kan. Bekerjalah dengan yang sebaik-baiknya. Karena kita tahu rasanya saat kita di PHK gara-gara ini gitu kan. Terus ketika kita berhasil bebas dari pandemi, ya berusahalah menjaga kesehatan itu lebih daripada sekarang ini gitu. Soalnya orang yang sebersih apapun kayak sekarang ini bisa aja jadi OTG, orang tanpa gejala. Ya, itu. Coba gubernur aja kena. Padahal kayak gimana protokol kesehatannya, lebih dari kita. Makanya nggak pandang bulu virus ini tuh, nggak pandang kayak miskin, nggak pandang jelek buluk, jelek ganteng. Iya, kayak waktu itu kan dapat cerita ini juga, viral juga kan di sosial media, di almarhum direktur PwC. Itu PwC itu kalau nggak salah kantor, gue kurang tahu nih ya, cuma setahu gue PwC ini tuh kantor akuntan ternama lah di Indonesia. Direktur ini nyari-nyari rumah sakit aja, nyari-nyari kamar waktu yang masih puncak-puncaknya dulu itu gak ketemu sampai akhirnya meninggal. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pandemi ini bebas dan ada yang bisa sembuh, lu bersyukurlah lebih lagi gitu ya. Terus berubahlah gitu, mencapai pembaharuan hidup yang lebih baik lagi daripada sebelumnya pas lu kena corona. Oke. Ini menarik sih. Gitu. Oke, kita sudah ngobrol panjang lebar tentang refleksi kali ini, dan ini gue stop record dulu. Oke.